Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah. Pagi ini Allah masih memberikan kita usia, kesempatan dan juga kesehatan hingga hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan rahmatnya dan juga berkahnya untuk kita semua beserta keluarga kita. Karena majelis ilmu menjadi majelis disebutkan dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini, karena inilah wasilah kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, wasilah sebagai pembuka jalan, atau disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu bihi thariqan ilal jannah, itu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad alaihi wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kalau akan mendapatkan syafaat dari beliau, dan bahkan mendapatkan kenikmatan mencicipi lezatnya talaga haud dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kenikmatan paling agung untuk syafaat ketika kita masuk ke surga tanpa hisab, menjadi sebuah kenikmatan paling agung di antara hamba-hamba Allah yang saleh. Dan kita termasuk orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang bukan Allah, di setiap Ahad ya, Ahad keempat di setiap bulan, alhamdulillah kita selalu ditemani oleh guru kita Ustaz Khairul Alam Hafizahullah Ta'ala, yang kembali mengungkap sebuah rahasia atau keagungan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Keagungan firman Allah yang sudah kita bahas di beberapa pekan yang lalu adalah tentang bagaimana kita memahami surat Al-Hadid. Al-Hadid adalah artinya besi gitu ya. Tentu ketika kita cari dalam ayat surat ini ada sebuah kata Al-Hadid yang insya Allah mungkin akan juga diungkap oleh guru kita. Karena di akhir ayat baru kata Al-Hadid itu muncul. Tujuh, di banyak kita disadarkan tentang betapa besar keagungan Allah, wal awal wal akhir wal zahir wal batin, dan kita diajak untuk kembali mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Dan di akhir kemarin kita bahas tentang betapa Allah sudah memerintahkan kembali kita untuk wa aminu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa anfiku, dan berinfaklah. Kenapa kita berinfak? Karena disebutkan dalam ayat sebelumnya bahwa semua yang ada di bumi ini, di langit ini, semua adalah milik Allah. Tentu kekayaan yang sebenarnya yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuasaan, penguasaan terhadap harta itu tentu di jalan Allah sesungguhnya, dan karena itulah berinfak di jalan Allah menjadi satu bagian yang terus kita lakukan, menjadi sebuah rutinitas yang kita lakukan setiap pagi bahkan. Dan admin selalu mengajak kita semua para jamaah Majelis Keluarga Indonesia untuk berinfak di jalan Allah dengan satu kebiasaan, insya Allah rutinitas yang dengan rutinitas inilah Allah menghadirkan cintanya, karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, orang-orang yang mudawamah ini adalah orang-orang yang ahabu ilallah, amal yang termasuk ahabu ilallah itu amal yang paling cintai Allah itu adalah adwa muhawa inqallah, kerutinannya walaupun kecil amal itu dilakukan. Mungkin kecil, dianggap kecil di mata kita, tapi Allah Subhanahu wa taala begitu mengapresiasi kita, memberikan penghargaan yang sesungguhnya untuk kita yang istiqamah dalam kebaikan. Mudah-mudahan termasuk kita di barisan orang yang dicintai Allah karena keistiqomahan ini. Salah satunya adalah bersedekah di pagi hari, dan ini sebagai selaras dengan apa yang sudah dibahas di dalam kajian bersama Ustaz Khairul Alam di surat ke-7 ya, dalam surat Al-Hadid, yang memerintahkan kita wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih,
dan berinfaklah terhadap harta yang Allah telah memberikan kekuasaan kita untuk memilikinya dan memanfaatkannya. Dan itulah harta keberkahan, harta yang insya Allah kita dapatkan dengan selalu berbagi dan menginfakkannya di jalan Allah. Baik, alhamdulillah Ustaz Khairul Alam sudah hadir bersama kita, dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahannya, kesehatan yang paripurna ya bersama keluarga beliau. Tentunya juga doa untuk kita semua yang hadir di sini, semua jamaah majelis keluarga Indonesia, Allah berikan kesehatan dan juga keberkahan dalam hidupnya. Amin. Baik, Ustaz, kita lanjutkan ya insya Allah ya, sebuah tema tentang Al-Hadid. Ini kalau saya kan membaca Al-Hadid ini suratnya besi gitu ya. Kenapa besi kemudian dijadikan sebuah nama surat, ini menarik saja. Menarik ke sebuah surat dan zatnya ya. Dari awal surat kemudian sampai di sebelum surat ke-7 Allah sudah menjelaskan tentang betapa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memiliki langit dan bumi, dan Allah mengetahui semuanya, dan kemudian langsung Allah memerintahkan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik, saya tafadhol untuk melanjutkan sebuah kajian, mungkin sedikit mereview gitu ya, biar nanti ada sambungan dengan ayat selanjutnya. Tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Lisani qawli amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, minggu terakhir ya di bulan Oktober, saya kira masih ada di Magelang. Masya Allah. Siapa yang di Magelang? Insya Allah, Ustaz. Lagi pembekalan. Jadi saya lihat tadi produk-produknya banyak iklan sekali. Yang harus dipastikan itu harus punya stempel dari kepala badan halal, Ustaz. Halal loh. Insya Allah halal, Ustaz. Iya, Mas Selo habis ini jadi pejabat negara kayaknya. Amin, amin. Boleh itu, boleh juga Pak Ustaz. Oke, hari ini kita akan belajar surat Al-Hadid kembali. Dan surat Al-Hadid ini rasa penting untuk belajar surat Al-Hadid. Karena ini menjelaskan tentang fundamental agama. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang filosofi hidup. Nanti kalau kita sampai ke ayatnya, kita akan paham selama ini kita punya mindset yang salah tentang bagaimana kaitannya dengan dunia dan segala macamnya. Allah jelaskan secara gamblang kepada kita di surat Al-Hadid ini. Kita pikirkan surat Al-Hadid ini, ya udahlah, kita tahulah tentang Allah, zatnya seperti ini dan segala macamnya. Ternyata kalau kita kaji lebih dalam lagi, ini menjelaskan hal yang fundamental, cara berpikir kita, mindset kita tentang Allah, cara kita melihat Allah, cara kita melihat kehidupan. Itu akan berbeda dengan surat ini. Ya, oke. Tadi Mas Holis tadi minta untuk di-recap kembali. Ya, pelajaran kita di minggu pertama di bulan Oktober. Al-Hadid ini kita sudah belajar kalau nggak salah ayat 1 sampai ayat ke-7 ya. Benar ya Mas Solis ya? Betul, Ustaz, ayat ke-7. Oke. Jadi kalau kita kelompokkan surat Al-Hadid ini pada kelompok yang pertama itu terdiri dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Ya. Apa isinya? Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Terus ayat kedua, lahu mulkus samawati, ayat kedua itu lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ketiga berbicara tentang apa? Wal awwal wal akhir, wal zahir wal batin, wa huwa bi kulli syai'in alim. Ayat keempat berbicara tentang apa? Walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy
dan seterusnya. Ayat kelima berbicara tentang apa? Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Ayat ke-6, yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail wa huwa alim bidzati sudur. Kalau kita perhatikan, lihat terjemahannya. Ayat 1 sampai ayat ke-6 itu berbicara tentang apa? Kira-kira tentang apa? Keagungan Allah ya. Di langit dan di bumi bertasbih. Ya, itu isinya. Coba kita recap kembali, apa kandungan dari ayat 1 sampai ayat ke-6 itu? Itu tentang apa sih sebenarnya? Kekuasaan Allah. Bukan Allah. Ya, itu tentang Allah. Jadi ayat 1 sampai ayat ke-6 berisi tentang Allah. Saya berikan sebuah analogi seperti ini. Yang bisa menjelaskan tentang diri saya itu siapa? Orang lain atau diri saya? Diri Diri sendiri. sendiri. Diri kita sendiri kan? Diri kita sendiri. Orang lain bisa menceritakan tentang diri kita 100% nggak? Tidak. Tidak. Ada yang mereka tidak ketahui. Ada kepedihan yang mereka tidak tahu dari hidup kita. Betul nggak? Jadi Betul. yang tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, oke. Yang tahu tentang Allah itu siapa? Allah. 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 Allah menjelaskan tentang dirinya sendiri. Di dalam surat Al-Hadid ini, dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Jadi kalau mau mengenal tentang Allah, baca surat apa? Al-Hadid. Al-Hadid. Allah menjelaskan tentang dirinya tuh. Jadi kalau mau mengenal tentang Tuhan, baca ayat 1 sampai ayat ke-6. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita memahami huwal awal huwal akhir. Kalau Allah adalah awal, kemudian akhir. Kalau Allah adalah akhir, gimana kehidupan kita berikutnya? Kehidupan dunia ini akan gimana? Kalau Allah awal, sebelum awal itu kira-kira siapa ya sebelumnya? Allah ada di mana? Dan segala macamnya. Kemudian diceritakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Apakah masa itu 6 kali 24 jam? Kemudian diceritakan lagi Allah bersama kita di mana saja kita berada. Berarti bersama dengan Mas Kholis, bersama dengan Mas Selo, bersama dengan Bapak Ibu sekalian, dan tempatnya berbeda-beda. Gimana logikanya Allah bersama kita dan bersama orang lain? Kalau Allah pergi menuju ke arsy-Nya Allah, arsy Allah itu di atas, bagaimana bersama kita di bawah di bumi ini? Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah mengatur segala sesuatu, qadir, menentukan ukuran, menentukan kemampuan, dan menentukan batas waktu. Kalau Allah mengatur segala sesuatu, berarti orang yang melakukan kejahatan itu berarti itu takdir dong. Takdir atau bukan? Bukan. Bukan. Itu pilihan dia. Pilihan. Ya. Kemudian saya ditanya lagi waktu itu ada jamaah. Perpisahan, pernikahan, dan perceraian itu takdir atau pilihan? Pilihan. 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 Jadi kita belajar hal-hal yang fundamental di sini. Bagaimana tentang Allah mengatur segala sesuatu itu. Big picture-nya Allah atur, kemudian masing-masing individu diberikan kebebasan. Kita diberikan ukuran tertentu, diberikan kemampuan tertentu, dan diberikan batas waktu tertentu. Kalau Allah menakdirkan kepada kita, katakanlah satu musibah yang ditargetkan pada diri kita, kita diberikan kemampuan untuk bisa menghandle-nya juga. Jadi takdir itu maknanya ukuran, kemampuan, dan batas waktu. Jadi ketika Allah menakdirkan sesuatu terjadi pada kehidupan kita, kita juga ditakdirkan memiliki kemampuan untuk bisa menghandle-nya juga. Ya, bisa dipahami ya. Ini hanya mengulang saja. Jadi apa jawabannya kalau Allah di atas kemudian bersama kita?
Karena Allah tidak terbatas ruang dan waktu. ya, betul. Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu Allah ciptakan. Berarti Allah di atas ruang dan waktu. Jadi kalau buat kita ada awal dan ada akhir. Betul nggak? Iya. Tapi bagi Allah ada awal dan akhir nggak? Ya. Tidak. Nggak. Itu dalam lingkup kekuasaannya Allah tuh. Jadi bagi Allah awal sama akhir sama saja. Kalau buat kita sesuatu yang berbeda. Ya. Ada waktu karena ada jarak dari satu titik menuju titik yang lain. Maka karena ada jarak, butuh waktu. Buat Allah yang menciptakan itu semuanya, Allah di atas itu semuanya. Jadi, bayangan sehebat apapun tentang Allah yang ada pada pikiran kita, Allah jauh lebih besar dan lebih hebat dibandingkan bayangan kita dan pikiran kita. Oke, setelah kita paham tentang ayat 1 sampai ayat ke-6 tentang Allah, maka kita akan masuk kepada kelompok yang kedua, mulai dari ayat 7 sampai ayat ke-11. Berisi tentang apa? Iman dan spending. Iman dan bersedekah, berinfak. Kita baca ayatnya. Ayat ke-7 sekarang. Aminu billah. Berimanlah kepada Allah. Dikatakan nggak kepada orang beriman saja, atau kepada orang kafir, atau kepada siapa ini dikatakan? Aminu billah. Didefinisikan nggak? Biasanya ya ayuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhal kafirun. Ayat ini ada nggak? Ini Pak, berarti untuk semua. Untuk seluruhnya. Ya. Ayat ini tidak terbatas pada kelompok tertentu. Aminu billah. Berimanlah kepada Allah. Ya, saya bahas dulu. Perhatikan tuh, surat Al-Hadid, surat Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Madaniyah. Tapi kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat ke-6, modelnya Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Makkiyah. Menjelaskan tentang Allah kan? Oke, menjelaskan tentang konsep tauhid. Nah, berarti ayat surat ini diturunkan pada periode Madinah. Di Madinah, orang sudah beriman atau belum? Sudah sebagian. Sudah sebagian, betul. Kemudian ada sebagian yang beriman, ada sebagian yang belum. Ada yang munafik juga. Oke. Berarti levelnya beda-beda ya di Madinah. Kalau di Mekah ada golongan munafik nggak? Dua. Pada periode Mekah ada munafik nggak? Banyak. Ada juga. Saya ulang lagi. Di Mekah ada periode orang munafik nggak? Tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Kelebihannya mereka beriman dan kuat keimanannya. Kemudian yang kedua, menolak keimanan itu. Munafik itu adanya pada periode mana? Madinah. Madinah. Ya, oke. Jelas ya itu ya. Oke. Berarti ketika periode Madinah ada kategori orang beriman, ada munafik, kemudian ada orang kafir juga di situ. Ya. Kira-kira kalau misalnya kita ada dalam sebuah komunitas, ada yang beriman, menengah, kemudian ada yang level bawah gitu ya. Kira-kira bisa goyang nggak imannya? Ya. Bisa kalau nggak kuat-kuat. Bisa. Nah, kemudian perintahnya adalah aminu billah. Nah, kan sebagian sudah beriman. Kenapa diperintahkan untuk beriman kepada Allah? Itu menguatkan imannya. Oke. Saya berikan analogi, waktu itu saya juga berikan analogi juga. Jadi, kalau kita sedang nyetir, ya sedang nyetir, kemudian kecepatannya tinggi, mau nyalip, kita langsung banting ke kanan. Semua goyang tuh penumpang. Habis itu kita balik lagi ke kiri. Kemudian kencang sekali, sudah dekat, tidak punya pilihan, ngerem mendadak. Terus seperti itu. Kemudian penumpang yang di belakang bilang gini, ayo nyetir dong. Ya. Maksudnya apa itu? Berhati-hati. Supaya berhati-hati. Berhati-hati.
Oke? Artinya apa sih sebenarnya? Ayo nyetir yang benar dong. Mengingatkan. Betul yang benar. Ya, ayo dong nyetir yang benar. Loh, kan saya sudah nyetir. Iya, tapi nyetir yang benar. Ya. Kemudian balik lagi ke dalam ayat ini. Kita kan sudah beriman. Ayo, Ya. aminu billah. Beriman yang benar dong. Jadi ayat ini untuk kita kan? Iya. Iya. Iya, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah beramal soleh. Iya, beriman yang benar dong. Perbaiki imanmu. Imannya jangan ugal-ugalan gitu loh. Ya kan? Oke. Kemudian dikatakan kepada siapa sih ayat ini? Tidak dispesifik loh ayat ini. Langsung aminu billah, berimanlah kepada Allah. Ayat ini ada setelah Allah menjelaskan siapa? Dirinya. Dirinya. Setelah Allah menjelaskan dirinya dan Allah sendiri yang menjelaskan tentang dirinya, bukan orang lain, maka pilihan kamu adalah kamu beriman dong. Kan kamu udah mengenal tentang aku kan? Aku udah jelaskan kepada engkau. Perhatikan ayat 1 sampai ayat ke-6-nya. Kalau aku sudah jelaskan kepada engkau tentang diriku, maka step berikutnya, aminu billah. Kemudian, berikutnya, wa rasulih, dan kepada rasulnya. Jadi itu satu paket tuh. Ya. Jadi pertama kali yang harus dimiliki oleh seorang muslim, dia harus mengenal tentang Tuhannya dulu. Kemudian dia beriman dengan Tuhannya setelah mengenalnya, kemudian habis itu beriman dengan Rasulnya. Rasul. Oke, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Step berikutnya apa? Iman itu adanya di luar diri kita atau di dalam diri kita? Di hati kita? Dalam Di dalam. hati. Oke. Harus diwujudkan dong. Ya. Wujudnya apa? Beramal soleh. Ibadah. Ya, biasanya aminu billah dan wa amilus solihah. Tapi di dalam ayat ini bukan amilus solihah. Lebih spesifik lagi. Amal solehnya apa? Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan menginfakkan dari apa yang Allah menjadikan dia mustakhlafin. Apa itu mustakhlafin? Kalau kita lihat terjemahannya apa nih? Orang-orang yang menguasai. Ya. Kemudian kita kenapa? Amanah. Sebagai penguasa amanah kalau di sini. Ya, penguasa amanah. Oke, saya mau jelaskan ini. Ternyata kata mustakhlafi itu dari kata khalafa, khulifu, ya. Jadi mustakhlafin adalah orang yang diberikan kemampuan untuk menguasainya dan memberikan dia keleluasaan untuk mengambil keputusan pada periode tertentu, namun dia tidak memilikinya. Panjang ya definisinya ya. Saya ulang lagi. Mustakhlafin artinya orang yang diberikan kepercayaan untuk menguasai pada periode tertentu dan dia bisa mengambil keputusan atas kepercayaan itu, namun dia tidak memilikinya. Oke, kira-kira apa ya? Kita dikuasain apa ya? Harta ya. Harta, salah satunya. Ya. Hanya salah satu Kesehatan. saja. Ya. Kesehatan. Kesehatan, betul? Ya. Badan kita? Ya. Punya kita atau bukan? Punya Allah. Punya Allah. Kita hanya diberikan kekuasaan untuk menguasai pada periode tertentu dan kita diberikan kemampuan untuk mengambil keputusan mau melakukan ini atau tidak, mau berpikir ini atau tidak. Betul? Ya. Berarti badan ini juga kita menguasainya, tapi kita tidak memilikinya. Dan kita bisa menggunakan untuk hal tertentu. Ada Oke. batas.
waktu tertentu. Oke, berarti talenta diri kita ini punya kita atau bukan? Bukan. Tapi kita diberikan kemampuan untuk menguasainya, betul? Ya. Ya. Terus berarti kalau kita menggunakan talenta diri kita, kemudian akan menghasilkan sesuatu Ya. ketika kerja, ketika berpikir, Ya. ya. Berarti akan menghasilkan apa? Uang. Oke. Uang. Anak itu kita diberikan kekuasaan untuk mengambil keputusan. Ya. Ya. Sampai periode tertentu, betul? Ya. Pasangan? Ya. Iya, Ya. Rumah? Ya. semua. Iya. Semua berarti dong. Ya. Apa yang kita miliki kalau gitu? Nggak ada. Karena perhatikan ayat sebelumnya, lahu mulkus samawati wal, Allah pemilik langit dan bumi, berarti termasuk yang ada di dalamnya. Ya. Oke. Kita oleh Allah diminta untuk apa? Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Kita mengeluarkan apa yang dipercayakan kepada diri kita. Berarti talenta kita bisa dikeluarkan. Ya. Waktu yang ada pada diri kita bisa infakkan juga. Bisa. Bisa. Jadi ayat ini nggak terbatas pada apa? Oh, harta. Harta. Bukan. Iya, tidak terbatas pada harta. Ada orang yang diberikan kemampuan tenaga, maka dia menginfakkan tenaga itu. Ya. Orang itu punya talenta, menggunakan talenta itu. Kemudian orang itu punya talenta, kemudian dia menjadi pejabat, menjadi penguasa, menjadi orang yang dihormati. Dia menggunakan talenta itu, kekuasaan itu, karena dia tidak memiliki kekuasaan itu, dia hanya menguasai pada periode tertentu saja. Kalau pemerintahan hanya 5 tahun saja, Ya. kalau mau diperpanjang jadi 10 tahun saja, kalau mau 3 periode juga nggak bisa 3 periode, ada Ya. batas waktunya, Terus. ya. Maka dia bisa menggunakan talenta dan kekuasaan itu. Dia bisa menginfakkan itu. Menginfakkan untuk siapa? Apakah hanya kepada Muslim saja? Tidak. 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 Di ayat ini dikatakan nggak? Hanya berikan kepada Muslim saja? Tidak. Tidak. Jadi bisa diberikan kepada siapa saja? Ya. Iya. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman itu minkum di antara kalian yang benar-benar beriman harus mengeksekusi imannya dalam bentuk yang real. Apa itu? Wa anfaqu. Mereka menginfakkan. Kalau mereka menginfakkan, lahum ajrun kabir, maka akan ada pahala yang besar. Pahala yang besar. Balasan yang sangat besar sekali. Kayak gini ya, mengeluarkan bersedekah itu, katakanlah kita skupnya lebih kecilin, bersedekah. Ketika kita mengeluarkan, kelihatan rugi atau untung? Untung. Kalau dilihat sih rugi. Kelihatannya rugi kan? Iya, Ya. betul. Ini perhatikan analoginya ya. Dulu saya tinggal di kawasan Serpong, di BSD. Dulu BSD itu rawa-rawa, kebun karet. Ya. Dan orang pada 20 tahun yang lalu beli tanah di sini, orang mengatakan, ngapain? Nggak akan untung. Oh, berani. Naiknya juga sedikit, ngapain? Gitu. Terus ada orang yang tahu tentang master plan yang akan terjadi 20 tahun yang akan datang di Serpong, di BSD. Mereka mengatakan seperti ini, kamu beli tanah di situ, itu menguntungkan buat kamu. Kira-kira kalau kita mendengar hal itu, kita akan senang nggak? Ya. Senang. Kenapa kita senang? Karena kita mendengarkan dari orang yang qualified, tahu tentang masa yang akan datang, masa depan dia tahu, dan menceritakan kepada diri kita. Dapat bocoran? Ya. Ya. Oke. Balik lagi ke dalam ayat ini. Allah tahu tentang akhir. Wal awalu wal akhir. Allah tahu yang awal dan Allah tahu yang akhir. Yang akhir itu ketika kamu menginfakkan pasti kamu akan untung besar. Ya. Masa sih kita nggak percaya?
Allah loh yang punya langit dan bumi, dan Allah yang mengabarkan pada diri kita. Iya. Jadi kira-kira kalau kita punya talenta, kita punya kemampuan, diberikan mustakhlafin, yang kita menguasainya, maka jangan eman-eman, karena itu pasti akan menguntungkan buat diri kita. Ya. Apakah ayat ini kaitannya dengan zakat? Iya. Zakat atau bukan? Sedekah. Ya. Ayat ini di atasnya zakat, tidak membahas zakat. Di luar yang zakat, ini tambahan dari zakatnya. Jadi kalau mau menunjukkan iman kita, maka spending. Spending apa? Ya, segala sesuatu yang Allah diberikan kemampuan pada diri kita untuk menguasainya. Kalau punya ilmu, disedekahkan nggak ilmunya? Diinfakkan nggak ilmunya? Iya. Kalau punya waktu luang, sedekahkan waktu luang itu. Kalau punya tenaga, gunakan tenaga itu. Ya. Apakah hanya orang muda saja? Enggak juga sih. Iya. Berarti orang tua juga bisa? Bisa. Tiap Bisa orang apa, punya Mas? talenta nggak? Selama masih hidup, masih Iya, diberi setiap oleh orang Allah. yang masih hidup, dia punya talenta. Dia punya talent itu. Maka tugas kita menemukan talent kita itu, kelebihan kita apa. Gunakan itu dan infakkan sebagiannya. Jadi makin besar spendingnya menunjukkan imannya makin kuat. Iya. Iya. Ya, oke. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Ayat ke-8. Mengapa kalian tidak beriman kepada Allah? Ini pertanyaan loh. Mengapa sih kamu nggak beriman kepada Allah? Aku kan udah jelaskan tentang diriku. Ayatnya sudah turun. Ayatnya sudah kita baca. Ayatnya sudah kita kaji. Kenapa kamu nggak beriman? Apa yang salah dengan dirimu? Kenapa kamu nggak beriman kepada Allah? War-rasulu yad'ukum litu'minu birabbikum. Dan Rasul, dia menyeru kalian. Ini perhatikan ya, struktur bahasa Arabnya. War-rasulu yad'ukum. Harusnya strukturnya, kalau normalnya, yad'ukum war-rasul. Tapi dibalik susunannya. Berarti ada penguatan tuh. Rasul dan Rasul, dia yad'ukum, menyeru kalian, mendakwahkan. Yad'ukum itu kata originalnya kata dakwah. Mendakwahkan kepada kalian untuk apa? Beriman. Litu'minu birabbikum, beriman kepada Allah. Jadi, tujuan dakwah itu apa? Merubah behavior orang atau mengenalkan tentang Allah, kemudian dia beriman. Mengenalkan tentang Allah dan beriman. Rubah. Oke, saya ulang lagi. Merubah behavior orang atau beriman kepada Allah, tujuan dakwah itu. Beriman kepada Allah. Merubah. Merubah? Merubah. Iya. Merubah atau beriman? Merubah supaya beriman. Merubah jadi beriman. Oh, digabungkan. Semua. Semuanya. Dia dapat dua-duanya. Perhatikan Jadi baik. berubah. Perhatikan baik-baik ayatnya. Yad'ukum litu'minu birabbikum. Tujuan dakwah itu agar kalian beriman kepada Tuhanmu. Jadi tujuan dakwah itu untuk beriman dulu. Jadi bukan merubah behaviornya dulu. Dia mengenal Tuhannya dulu, kemudian dia beriman, maka setelah beriman, behavior itu akan berubah. Oh, iya. Kira-kira nih, kalau misalnya seseorang dipaksa, sholat. Kira-kira dia akan melakukan itu dengan sukarela atau tidak? Iya. Tidak. Tidak sukarela. Kenapa? Karena belum Imannya Karena belum iman belum tumbuh. ada di dalam hatinya. Ya. Maka
yang kita harus kenalkan kepada dia apa dulu? Iman. Tuhannya dulu. Dia Allah. mengenal Tuhannya dulu. Setelah dia mengenal Tuhannya, ada keyakinan pada dirinya, ada iman, maka dia akan merubah behaviornya dia. Ya. Nah, sedangkan kita pengen merubah behavior orang dulu. Betul nggak? Iya. Harus gini, harus gitu, segala macam. Lu imannya belum. Kalau imannya udah, maka step berikutnya, dia akan ikutin aturan-aturan. Nah, pertanyaan saya gini. Kita belajarnya biasanya aturan-aturan dulu atau kita mengenal Tuhan kita dulu? Mengenal Tuhan. Biasanya aturan-aturan dulu. Kita, pendidikan kita biasanya mengenal tentang Tuhan kita dulu atau belajar tentang aturan sholatnya harus gini, bacaannya gini. Aturan dulu. Aturan dulu. Aturan sholat. Aturan dulu. Biasanya aturan dulu sih. Biasanya. Baru bla bla bla. Ya. Akhirnya kita baru sadar tentang sholat itu setelah tahun keberapa? Sudah tua. Sudah besar. Sudah besar. Berarti kan kesadaran itu setelah puluhan tahun berikutnya. Iya. Betul nggak? Iya, Betul. Ya. Harusnya belajarnya apa dulu? iman dulu. Mengenal Allah. Allah dulu. Mengenal Allah dulu. Maka Rasulullah itu dakwahnya itu mengenalkan tentang Allah terlebih dahulu. Aturan-aturan itu adanya di periode Mekah atau Madinah? Madinah. Madinah. Setelah di periode Mekah mengenal tentang Tuhannya, mengenal tentang Tuhannya, mengenal tentang dunia. Betul? Ya. Maka step berikutnya di periode Madinah baru aturan-aturan. Ya. Hukum-hukum. Jadi Makkah saja. Ya. Jadi surat Al-Hadid ini merubah cara berpikir kita nggak dalam beragama? Iya. 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 Wah, biasa. Oke. Jadi dakwah itu litu'minu bi rabbikum, agar kalian beriman dengan Tuhan kalian. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan sesungguhnya dia telah mengambil perjanjian kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Tafsir ayat ini saya ambil satu saja, saya tidak menjelaskan semuanya. Kita pernah hidup kan sebelum hidup di dunia ini? Iya. Iya. Ya, perhatikan, huwal awwalu wal akhir. Dia adalah awal. Awal kehidupan kita itu Allah. bersama Allah. Oke, berarti ruh kita itu pernah hidup bersama Allah? Iya. Iya. Ya. Ketika hidup bersama Allah, nanti akhirnya wal awwalu wal akhir, akhirnya akan bertemu dengan siapa juga? Allah. Allah juga. Ketika di awal, Allah sudah mengambil perjanjian pada setiap ruh. Apakah aku ini Tuhanmu? Ruh menjawab, ya, engkau adalah Tuhanmu, Tuhanku, aku bersaksi. Ya. Jadi setiap ruh tahu tentang Tuhannya. Iya. Kemudian setelah turun ke dunia, Allah menjelaskan tentang dirinya. Ayo kamu beriman. Ya, ini kaitannya dengan perjanjian ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat ke-9. Walladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Dialah yang telah menurunkan kepada hambanya. Hambanya ini mengacu kepada siapa? Manusia. Abdihi. Tuh, perhatikan. Ala abdihi, kepada hambanya, tanda kurung. Muhammad, itu tafsirnya adalah kepada Nabi Muhammad ya. Abdihi. Ayat-ayat mengacu kepada apa ayat-ayat ini? Al-Quran. Al-Quran. Bayinat yang menjelaskan. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa? Tentang hukum-hukum. Tentang Allah. Tentang Allah. Perhatikan korelasi dengan konteks bagian awal surat Al-Hadid. Menjelaskan tentang Allah,
liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dan dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan itu apa berarti? Tidak tahuan. Ketidaktahuan, Ketidaktahuan, kebodohan. kebodohan, ketidaktahuan tentang apa? Allah. Allah. Tentang Tuhannya, tentang Allah. Setelah diberi pengetahuan tentang Allah, kemudian dia beriman dengan itu, maka mengeluarkan dari kegelapan kepada Cahaya. Jadi step pertama menjadi muslim itu mengenal Tuhannya. Dia beriman, maka Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Berarti dia benar-benar tahu tentang Tuhannya. Allah itu sumber cahaya bukan? Ya. Iya. Allahu nurus samawati wal. Allah adalah sumber cahaya langit dan bumi. Jadi kalau mengenal Tuhannya, bercahaya nggak orang itu berarti? Ya. Iya. Ya. Iya. Oke. Nanti ada hubungannya dengan ayat berikutnya tuh, tentang kaitannya dengan cahaya. Oke, kita lanjutkan. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan sesungguhnya Allah terhadap kalian benar-benar penyantun dan maha penyayang. Oke. Ayat 10. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Mengapa kalian tidak menginfakkan di jalan Allah? Pertanyaan lagi nggak? Iya. Katanya kamu sudah mengenal aku dan kamu sudah beriman. Kenapa kamu nggak menginfakkan fi sabilillah? Sabil itu apa? Jalan. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu apa? Jalan. Loh, kata original katanya kan beda. Sabil sama sirat kok diterjemahkan hal yang sama? Sabil, sirat sama nggak bunyinya? Sama. Beda. Bunyinya beda. Beda. Kenapa diterjemahkan Beda. bahasa Indonesia sama? Harusnya beda. Apa bedanya? Nah, saya mau jelaskan. Sirat itu jalan yang lebar, lurus, dan panjang. Itu sirat. Sabil, jalan yang lebih kecil. Ya, jalan yang lebih kecil. Bayangkan gini aja. Sirat bayangkan seperti tol. Lebar, lurus, dan panjang. Tol kan? Ya. Sabil, kalau kita punya rumah di komplek, mau keluar ke menuju tol, kita harus keluar dari jalan kecil kita dulu kan? Ya. Kemudian habis itu menuju jalan yang lebih besar, jalan rayanya. Kemudian kita berjalan di jalan raya itu baru menuju tol. Betul? Ya. Bisa nggak dari rumah kita langsung lompat ke tol? Tidak. Tidak bisa. Tidak. Jadi Ya. kita harus menempuh melalui jalur sabilnya kita. Betul? Ya. Ya. Untuk menuju sirat, menuju jalan tolnya, ya. Oke. Orang bisa berubah, ya. Itu harus menempuh perjuangan dirinya melalui dia berada sekarang. Betul nggak? Ya. Setiap orang tinggalnya berbeda-beda. Ya. Jadi, Ya. dia yang paling penting adalah dia berjalan menuju kepada sirat ini, kepada jalan tol, untuk menuju jalan yang lebih besar ini. Ya. Ada orang yang dilahirkan dalam keluarga yang baik, anaknya kiai, dididik sebagai santri, kemudian habis itu dia jadi gus, kemudian dia menjadi pribadi yang soleh dan soleha, dia berada di sirat. Ya, gampang dia masuk ke siratnya, betul nggak? Ya. Tapi ada yang dilahirkan dari keluarga miskin, kebanyak kemaksiatan pada keluarganya, kemudian dia menjadi ahli maksiat, kemudian pada suatu saat dia melihat di masjid orang kok nyaman sekali beribadah, kok tenang sekali, saya sudah melakukan maksiat ini dan itu, tidak ada maksiat yang tidak saya lakukan setiap hari, tapi hati saya kosong dan kering, saya ingin kesejukan, kedamaian seperti orang itu. Kemudian dia ingin berubah, dia ikut-ikutan ke masjid, dia duduk di situ, sholatnya belum sempurna, bacaannya belum sempurna, wudhunya belum sempurna, tapi dia sudah melangkah. Setiap orang punya perjalanan sendiri-sendiri ya? Ya. Ya. Dan Allah menentukan sabil setiap orang berbeda-beda nggak? Ya. Iya. Ya.
Setiap orang harus menempuh sabilnya masing-masing. Yang paling penting berjalanlah. Yang salah mindsetnya adalah orang harus sama dengan jalan kita. Ya. Ya, kita umumnya gitu sih. Nggak bisa. Kita dakwah pengen orang sesuai dengan jalannya kita. Iya. Loh, jalan setiap orang beda-beda. Iya. Jangan memaksakan. Yang paling Ya. penting kau mengenal Tuhanmu dulu. Iya. Ya. Ya. Nah, kita misalnya ahli kunutan atau ahli yasinan. Masa orang untuk yasinan? Ya. Nggak. Kan belum tentu sama. Ya, oke. Yang paling penting aminubillah, beriman kepada Allah dulu ya. Ya. Jadi Ya. kunut itu belakangan nanti ya, yasinan itu belakangan ya. Ya. Ya, oke. Kadang-kadang hal-hal yang kecil kita besarkan dan menganggap itu penting gitu ya. Ya. Jadi perselisihan terus-menerus. Perselisihan secara terus-menerus. Padahal Allah nggak pernah bahas itu di dalam Al-Quran. Iya. Kalau penting pasti Allah akan bahas. Yang penting yang Allah bahas adalah kamu beriman dengan aku dulu. Ya. Ketakwaan kita sama Allah. Ya, oke. Sampai tadi sampai mana? Fisabilillah. Jadi menginfakkan di sabilnya Allah. Misalnya gini. Kalau kita bersedekah ke masjid, sabil nggak itu? Stabil. Sabilillah. Stabil. Sabilillah. Oke. Kalau kita membantu keluarga kita yang fakir, Stabil. sabil. Kalau kita memberikan ide kepada orang lain supaya dia berusaha dan bisa mendapatkan pendapatan, sabil. Alhamdulillah. Sabil. Gimana? Oke. Terus kalau kita membantu seorang PSK yang setiap malam pulang habis praktek, sabil atau bukan? Membantu apa? Membantu apa dulu? Memberikan makan, bukan mengkonsumsi ya. Sabil. Tidak. Stabil. Sabil atau bukan? Stabil. Sabil. Nah, ini baik. Kan Sabil. kan memberikan makan agar dia akhirnya menyadari. Itu sedekah. Kalau beri makan Apa? terus dia tambah kuat. Sedekah kan sabil. Tumfiku Iya, kan? Tumfiku itu. Menginfakkan berarti kan? Infak. Iya, itu sedekah. Daripada salah ngikut. Makanya saya ngajak ini berdiskusi ya. Supaya gini. Kenapa saya bertanya? Supaya kita berpikir. Karena agama itu nanti kita akan masuk dalam ayat. Ya. Kita harus berpikir dengan ayat. Iya, iya. Tadi bercanda Pak Ustaz. Enggak, saya juga Sedekah nggak kan marah. buat siapa saja. Saya juga nggak marahin kok. Nah, tapi kan seorang yang nanti Kalau dia dia tambah sedekah Oke. aja. Kalau dia Oke. tetap kerja. Kita berpikir gini kan, kalau berinfak kita mengeluarkan kepada kebaikan. Betul ya? Iya. Oke. Ya. Oke, sekarang saya balik pola berpikir yang ini. Kalau ke masjid udah pasti Stabil. fisabilillah, gitu ya. Ya. Kalau menginfakkan kepada orang yang melakukan maksiat, termasuk sabil atau tidak? Wa anfiqu atau bukan nih? Ya. Oke, misalnya gini, kita memberikan nih. Nah, saya mulai dengan cerita dari anak buah saya di kantor. Dia non-muslim awalnya. Dia berantem dengan keluarganya, dia Chinese. Dari Medan, dia berantem dengan orang tuanya, dia kabur ke Jakarta. Dia tinggalkan harta orang tuanya, dia pokoknya hidup yang dia bawa aja. Kemudian dia cari kos-kosan. Berantakanlah kehidupannya. Dia nggak ada punya pendapatan kerja ini dan segala macam. Terus setiap pulang, di depannya itu ada warung kopi. Dia selalu mampir ke warung kopi itu. Dan ada seorang bapak-bapak yang selalu membelikan kopi buat dia. Ngajak ngobrol, dibelikan kopi. Terus dia berpikir gini, loh, saya kan nggak punya jasa apapun kepada dia. Kenapa dia membelikan kopi kepada saya? Biasanya kan kita kerja dulu, dapat sesuatu. Betul nggak? Iya. Tapi orang ini infak secangkir kopi. Hampir setiap hari. Dibeliin kopi, diajak ngobrol. Gitu. Kemudian, orang yang non-muslim ini, Chinese ini, dia mulai berpikir, siapa sih bapak ini? Kenapa dia memberikan ini kepada saya? Saya kan nggak punya jasa sama sekali terhadap dirinya. Kemudian dia cari tahu, ternyata dia muslim. Ternyata di muslim itu memberikan sesuatu tanpa berpikir orang itu harus berjasa dulu pada dia.
Dia belajar tentang itu tuh. Ya. Akhirnya dia tertarik dengan Islam. Oh, siapa yang memerintahkan ini? Oh, ternyata agamanya. Agamanya siapa yang memerintahkan? Oh, Tuhannya. Wah, Tuhannya luar biasa ya. Akhirnya dia memutuskan menjadi seorang mualaf. Infak secangkir kopi bisa memualafkan seseorang. Sama dengan itu yang tadi. Bersedekah kepada orang yang profesinya sebagai PSK, terus dia melihat kebaikan orang ini, kemudian dia menyadari kesalahan terhadap dirinya, kemudian dia berhenti di situ. Jadi dakwah itu mengenalkan tentang Tuhannya. Tuhan memerintahkan untuk spending. Ternyata dari spending, orang mengenal tentang Tuhan. Ya. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke. Jadi ternyata maknanya luas ya. Ya. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Terus walillahi miras samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Jadi ini bercerita tentang padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Jadi semua itu punya siapa? Allah. Allah. Oke, kalau punya Allah, terus habis itu yang menarik adalah kita diminta mengeluarkan. Ya. Kadang-kadang ketika kita diberikan kekuasaan untuk menguasainya pada periode tertentu, kadang kita sulit untuk mengeluarkan. Betul nggak? Ya. Kenapa sulit mengeluarkan? Karena merasa kita yang punya. Merasa kita yang punya. Keenakan, anak Ya. kecil dititipin es krim, kamu boleh makan 2 atau 3, kamu bisa memberikan pada temanmu, kamu bisa menyimpannya, kemudian bapaknya datang, nak, mana es krim ayah? Ini punya aku, karena dia sudah merasakan enaknya. Ya, kita seperti seakan-akan kita di dunia ini seperti anak kecil. Ketika kita sudah merasakan kenikmatannya, kemudian kita merasa memilikinya. Ini punya aku. Ngapain aku mengeluarkannya? Kemelekatan kan berarti? Ya. Maka supaya kamu nggak melekat dengan duniamu, Allah katakan berulang-ulang di dalam surat Al-Hadid, lahu mulkus samawati wal ardh. Aku pemilik langit dan bumi. Aku pemilik langit dan bumi. Aku pemilik langit dan bumi. Aku titipkan kepada engkau. Kamu keluarkan dong. Jadi mengeluarkan itu menunjukkan rasa iman. Ya. Kemudian habis itu Allah menjelaskan orang-orang yang berinfak ya di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah, mereka lebih tinggi derajatnya. Ya, bercerita tentang itu. Kemudian ayat 11 sekarang. Madzalladzi yu'ridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Menarik nggak nih konsepnya? Allah mengatakan, aku penguasa langit dan bumi, aku pemiliknya. Kemudian Allah mengatakan barang siapa yang meminjamkan kepada Allah. Ya. Punya siapa itu? Punya Allah. Ya Allah. Pinjamkan lagi ke Allah. Sama kayak gini lah ya, orang tua kita gini ya. Orang tua kita membesarkan kita. Ya. Membiayai kita. Ya. Kemudian suatu hari bilang gini, ibu kita. Nah, ibu mau pinjem dong, nanti ibu akan balikin. Boleh ya? Kemudian kita berpikir, ibu kita kenapa ngomong seperti itu ya? Berpikir kita itu serakah banget dengan harta. Iya. Kok nyindirnya dengan cara seperti itu? Iya. Ngerti nggak? Iya. Bisa paham nggak? Iya. Allah bilang gini, barang siapa yang meminjamkan kepadaku, lah yang punya Allah. Iya. Ya, supaya apa? Ayo,
berikan kepada fisabilillah. Infakkan itu di jalannya Allah. Ya, supaya orang mengenal Tuhannya. Oke. Ya. Itu. Jadi kelompok yang kedua ayat 7 sampai ayat ke-11 tentang spending, iman dan spending. And spending. Udah setengah 7 rupanya. Oke, sedikit saja ayat 12. Jadi ayat 12 sampai 15 itu tentang cahaya. Cahayanya itu bukan di dunia, tapi cahayanya sudah melewati batas waktu kehidupan. Ya, akhirat. Di akhirat, di padang mahsyar. Ya, kita baca, saya jelaskan sedikit, kita lanjut nanti minggu depan ya. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Pada hari engkau melihat ini mengacu kepada Rasulullah. Ya. Engkau akan melihat, atau juga ini mengacu kepada Rasulullah, engkau akan melihat laki-laki beriman dan perempuan beriman, yas'a bersinar, ada nur pada diri mereka. Nurnya ada di mana? Baina aidihim, di hadapan mereka, di depan kita. Ya. Wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Nah, pertanyaan gini, berarti di akhirat itu orang yang mukminin dan mukminat mendapatkan cahaya di depannya dan di sebelah kanan. Oke. Kata mukminin bukan orang yang beriman, bukan orang yang melakukan iman, tapi mukminin berarti dia sifatnya permanen, imannya itu permanen. Ya. Jadi misalnya gini, contohnya gini. Kenapa di dalam Al-Quran itu menggunakan kata ganti, ya, misalnya menyebut dengan mukminin sama orang menggunakan kata kerja, itu dua hal yang berbeda tuh. Misalnya gini, contoh sederhananya, orang itu mengajar matematika sekarang, besok dia mengajar nggak? Tidak. Belum tentu ya. Belum tentu. Saat ini aja mengajar. Tapi kalau kita mengatakan dia itu guru matematika yang mengajarkan muridnya, permanen kan guru matematika? Iya, permanen. Permanen. Oke. Al-mu'minin berarti dia permanen menjadi laki-laki yang beriman, konsisten dengan imannya. Iya. Mukminat, perempuan yang konsisten dengan imannya. Maka kalau dia beriman, maka dia akan mendapatkan cahaya di mana? Di depan. Di depan. Dia mendapatkan cahaya di depan. Oke. Wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan. Apa yang di sebelah kanan? Perhatikan konteks dengan ayat sebelumnya tuh, dengan ayat-ayat sebelumnya. Iman dan spending. Bersedekah, berinfak. Kalau berinfak akan memunculkan apa? Nur di mana? Kanan. Kanan itu simbol apa? Kebaikan. Baik. Kalau kita melakukan kebaikan, maka ada nur di sebelah kanan kita. Ya. Kenapa sih cahayanya di depan sama di kanan sih? Di depan itu bermanfaat buat diri kita, ke kanan itu akan memberikan kemanfaatan buat orang lain. Ya. Maka nanti di akhirat itu, kalau kita baca tafsirnya ya, orang beriman dan orang kafir plus munafik di dalamnya, setiap hati setiap orang itu akan ada nurnya. Ya. Orang beriman, tidak beriman, itu ada masing-masing di dalam ruhnya itu ada cahayanya. Ya. Oke. Pada yaumul hisab, hari pembalasan, ketika berjalan orang beriman ini cahayanya masih ada. Orang kafir cahayanya tiba-tiba dipadamkan oleh Allah. Ya. Mereka merasakan kegelapan, mereka tidak bisa melihat kanan dan kirinya.
Kemudian orang Muslim berdoa kepada Allah ketika berjalan dalam sirat, ya, sirat yang di dalam surga, ada di yaumul akhir. Ya Allah, jangan padamkan cahayaku seperti mereka. Ya. Tambahkan cahayamu padaku. Tambah terang, tambah beriman, tambah terang dia. Ya. Ketika dia bersedekah lebih, berbuat baik, berinfak, cahaya kanannya tambah terang. Di akhirat kelak. Peristiwa ini di dalam ayat 12 sudah terjadi atau belum terjadi? Belum. Belum terjadi. Oke. Kalau sesuatu belum terjadi di masa yang akan datang dan dibocorkan pada diri kita sekarang, itu menunjukkan sifat kasih sayang Allah nggak? Ya. Ya. Iya. Ya. Kayak kita punya, kalau bahasa sekarang itu ordal ya, orang dalam. Ya. Ini yang terjadi di masa yang akan datang, di keputusannya ini akan kayak gini nih. Ya. Jadi harusnya kita siap-siap kan? Ya. Iman dan spending. Iman dan spending. Ya. Iman dan spending itu awalnya dari mana? Kita mengenal tentang Tuhan kita. Masih ingat ya cerita saya minggu lalu? Saya diminta ngisi pengajian, dibilang, Ustadz tolong ajarkan tentang tauhid ya Ustadz, jangan tafsir Quran ya. Karena tafsir Quran sulit Ustadz. Dia bilang gitu. Benar atau kurang? Benar. Kurang betul. Kurang betul. Kita berpikir tauhid itu konsep di luar Quran. Kalau seperti itu kan? Ya. Kitab terbaik mengenalkan tentang Allah adanya di mana? Kitab Quran atau karangan manusia? Al-Quran. Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab yang kita miliki, gitu ya, kitab-kitab yang kita miliki, ya, itu sifatnya adalah penunjang saja. Ya. Yang paling berhak mengenalkan dirinya, mengenalkan tentang Allah, maka Allah sendiri kan. Ya. Maka direct ke Quran. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana ulama-ulama kita melihat hal itu, pendapat-pendapat mereka seperti apa. Jadi jangan pisahkan antara tauhid dengan belajar Quran. Tafsir, belajar tafsir kadang-kadang gini ya. Kita belajar tafsir, mengupas tentang tafsirnya. Lupa membahas tentang Qurannya. Tafsir itu kan mengatakan sesuatu tentang Quran kan? Iya. Maka baca sebanyak-banyaknya tafsir yang kita mampu, kemudian kita lihat balik lagi ke dalam ayatnya. Oh, konteksnya ini ya. Oh, kayaknya ini nggak sesuai dengan konteks ya. Kan bisa seperti itu kan? Ya. Ya. Nanti Allah akan berikan solusinya. Ketika sudah ada kerusakan di muka bumi ini, ya kadang-kadang kan gini, Ustadz, sekarang kan kondisinya udah parah, Ustadz. Orang melakukan kerusakan, maksiat, korupsi, memanfaatkan ini dan itu. Udah nggak tahu tentang hukum Islam ini dan itu. Udah nggak jelas, Ustadz. Gimana cara memperbaikinya? Kembali pada Al-Quran. Kembali pada Al-Quran. Nanti Allah kasih solusinya di dalam surat Al-Hadid. Itu solusinya akan muncul mulai dari ayat ke-16 nanti. Oke, tapi kita berarti sampai ayat ke-12 dulu. Saya summary, jadi apa yang kita sudah pelajari hari ini, kelompok pertama, ayat 1 sampai ayat ke-6, Allah menjelaskan tentang dirinya. Kemudian ayat ke-7 sampai ayat ke-11, setelah kita tahu tentang Allah, kita mengenal tentang Allah, maka berimanlah kepada Allah dan spending. Ya. Terus habis itu Allah menceritakan di kelompok yang ketiga tentang cahaya. Tentang cahaya. Tentang cahaya. Dan orang-orang yang munafik, mereka akan padam cahayanya dan meminta kepada kaum muslim, aku mau cahaya. Kau tunggu aku, tunggu. Nggak bisa. Kamu harus kembali ke belakang. Ke belakang itu di mana? Di dunia ngambilnya. Nggak
Nggak bisa di Benar. akhirat seperti sekarang, di yaumul hisab nggak bisa. Ke Iya. belakang. Ke belakang itu di mana? Di Iya. dunia. Berarti di mana Dunia. sekarang? Ya kehidupan kita sekarang itu. Jadi kumpulkan cahaya itu mulai sekarang. Iya. nanti acara maulid. Ya, di acara maulid juga boleh. Serama. Ada yang bocor. Ada yang bocor. Ya. Oke, baru nanti ayat 16 menceritakan tentang bagaimana solusinya. Ternyata paradigma kita selama ini yang salah. Ya. Nanti masuk ke ayat 20 itu dahsyat. Itu dahsyat. Ya. Nanti Allah akan berikan contoh tentang kita akan belajar balaghahnya ya di ayat ke-20. Nanti terpisah aja ya. Oke, kira-kira itu para Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Saya kembalikan lagi ke Mas Kolis. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi untuk mendapatkan cahaya di akhirat kelak ini memang di dunia saja dengan beramal, dengan beriman dan beramal soleh. Dan salah satu amal soleh yang disebutkan dalam surat Al-Hadid tadi yaitu tentang infak fisabilillah, ya, berinfak di jalan Allah, menjadi bagian yang hukumnya memang itulah kalau kita ingin dapatkan cahaya di akhirat kelak, maka itu salah satunya infak fisabilillah. Masih ada waktu, Ustaz? Kalau mungkin ada 2 pertanyaan gitu minimal. Ya, silakan. Boleh, silakan Ibu Ida dari Jakarta. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau saya keliru. Tadi disampaikan kaitan dengan awal dan akhir. Pada awal, ruh kita sudah bersama Allah dan akhir akan bersama Allah. Nah, pada saat bersama Allah, apakah ruh kita ini belum mengenal atau bagaimana? Karena pada saat di dunia ini kita belajar untuk mengenal Allah. Atau saya yang keliru? Itu putusnya di mana gitu loh? Atau apa ya, saya nggak tahu deh pokoknya itulah yang saya. Makasih Ustadz. Ya. Oke. Oke, langsung aja ya. Jadi makanya kalau kita baca di dalam surat Al-Imran ya, ruh kita itu pertama kali itu memang bersama Allah dan kita hadir pada saat itu. Jadi bahkan beberapa penafsir itu ketika dialog Nabi Adam, malaikat sama iblis, kita hadir. Ruh kita itu ada di situ. Bahkan kalau kita analisis gitu ya, kadang kita nggak pernah ketemu dengan orang. Kemudian kita bertemu, kemudian kita berpikir seperti ini, kayaknya saya pernah kenal orang ini ya. Pernah nggak merasakan seperti itu? Iya. Ya, karena di alam ruh itu kita berdekatan dengan ruh orang itu. Ya, oke. Nah, kemudian ruh kita awalnya bersama Allah. Kan diambil sumpah dulu kan? Kan diambil sumpah. Logikanya gini. Kalau mau diangkat jadi menteri, menjadi wamen, menjadi kepala badan, harus disumpah dulu nggak? Nggak bisa langsung kerja, nggak bisa. Harus kalau nggak kamu langsung kerja, kamu nggak ikutin sumpah. Nggak sesuai dengan harapan kita dong. Maka sebelum kita diturunkan ke dunia, kita sudah disumpah. Ruh kita itu. Maka setiap ruh, mau muslim, mau ateis, mau non-ateis, ya, mau Kristen, mau ortodoks, segala macam, setiap ruh, dia sudah sebenarnya sudah ada instalasi di dalam setiap orang, di dalam ruhnya, mengenal tentang Tuhan. Tinggal kayak kita punya program tuh, misalnya ya, kita punya file di komputer kita. Setiap orang punya file. Nah, file itu baru kebuka kalau kita double klik. Betul nggak? Nah, di dalam diri kita sudah ada pemahaman tentang Allah. Tinggal kita hidupkan itu. Dihidupkan dengan cara apa? Memperhatikan ayat-ayat. Kadang dalam hidup kita, gitu ya, ini ya, saya ceritakan yang realnya ya, supaya lebih gampang mencernanya. Ada seorang Katolik perempuan.
Dia bilang seperti ini, saya dari kecil dalam beragama, saya tidak pernah meminta kepada Yesus. Dia bilang gitu. Karena keyakinan saya memintanya itu kepada Tuhan Bapa. Kalau kita kan melihat orang seperti ini kan kafir. Betul nggak? Dia Katolik kok, bukan Islam. Kemudian, dalam perjalanan hidupnya, dia bertemu dengan seseorang dan menghadiahi dia Quran. Dia baca Quran. Pertama kali surat yang dibaca, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Allahus samad. Semua bergantung kepada dia. Lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak dan diperanakan. Ya. Oke. Kemudian, terus sampai ayat terakhir. Dia bilang gini, "Duh, ini kok sama ya dengan keyakinan saya?" Tuhan itu memang satu, kita mintanya kepada yang satu saja. Akhirnya apa? Orang ini, perempuan ini, yang soleh dalam Katoliknya dia, ini kayaknya kitab yang memperbarui tentang kitab yang lama. Nggak ada kiai loh yang menjelaskan ke dia. Pertanyaannya gini, dapat dari mana tuh keyakinan itu? Kok gampang sekali gitu loh. Saya sudah tahu tentang hal ini. Qul huwallahu ahad, saya sudah tahu sejak lama dan saya sudah melakukannya. Dia mudahnya masuk Islam setelah itu. Berarti dia harus mengklik dulu kan. Dia harus berusaha dulu untuk menghidupkan filenya. Entah memperhatikan ayat yang ada di alam semesta, memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita memperhatikan musibah-musibah yang terjadi di dunia. Baru kita mengklik file yang ada di dalam hati kita itu. Makanya kan banyak orang yang sudah banyak maksiat segala macam, kemudian akhirnya tiba-tiba sadar lagi kan. Dari mana kesadaran itu? Saya pengen hidup yang baik. Makanya orang yang sudah tua, ya, udah yang 45, 50 ke atas, 60, apalagi 60, kok tiba-tiba sadar ke agama gitu. Memang dari mana tuh ya keyakinan itu? Padahal sebelumnya waktu mudanya nggak ingat sama sekali tentang agama, nggak ingat tentang Tuhan. Sudah terinstal. Jadi pada dasarnya orang itu nggak mungkin ateis. Orang itu nggak mungkin ateis. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab Ibu. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, satu pertanyaan lagi, silakan yang ingin mungkin memperjelas atau mungkin ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan tema ini maupun yang berkaitan lah ya. Jadi dengan secangkir kopi akhirnya ada orang yang jadi Islam saja, mu'alaf. Ya. Tentulah untuk fisabilillah gitu ya. Ya. Dan karena itulah jangan anggap amal soleh walaupun sedikit saja. Ya, betul. Maka itu saya selalu ngajak kalau di akhir atau di awal, ayo kita berinfak, bersedekah subuh walaupun hanya 5.000 atau 10.000 ketika rutin dilakukan, dan itu kalau hitungannya tidak seberapa ya dibanding nasi padang aja sekarang yang paling murah udah 12.000 saja. Ya. Hanya itu, tapi ketika rutin kita lakukan justru mudah. Jangan-jangan itulah amal yang Allah terima dan Allah ridho dengan amal yang gitu ya. Baik, kalau tidak ada, saya tutup dengan ayat 20 supaya nanti Bapak Ibu sekalian tertarik untuk membacanya. Di ayat ke-20 itu, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina wa tafahurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali belum dibuka tin ajabal kuffaro nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Itu sangat indah sekali. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, entertainment, dan perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu dalam kekayaan dan anak. Kemudian perumpamaan yang Allah berikan, seperti hujan yang tanaman mengagumkan para petani. 20 nanti dibaca. Jadi setelah dijelaskan tentang kehidupan, Allah berikan sebuah perumpamaan.
Ini namanya balaghah. Perumpamaannya apa? Perumpamaannya seperti petani yang sangat happy sekali, sangat senang sekali ketika dia sudah menanam turun hujan. Kenapa dia senang? Ada harapan. Terus apa yang akan terjadi? Kamu lihat warnanya menguning. Bukan menghijau, tapi menguning. Menguning artinya apa? Akan menuju kematian, akan hancur. Maka bagian berikutnya, dan kemudian akan menjadi hancur. Perhatikan tuh, dalam kehidupan kita. Ini contoh tentang kehidupan kita loh. Petani yang menanam, turun hujan, ada harapan, wah ini akan bagus, ini akan oke. Kita akan aman nih. Sama dalam kehidupan kita nih. Kita investasi, beli rumah ini besar segala macam, wah ini nanti manfaat buat anak cucu saya. Kita lihat, setelah 10 tahun, yang kita beli sangat berbangga dengan itu, 10 tahun kemudian rumahnya hancur nggak? Iya. Udah rusak-rusak. 20 tahun akan hancur nggak? Hancur. Hancur. Yang kita anggap penting, kemudian akhirnya tiba-tiba hancur. Yang kita bangun dengan fitness segala macam, orang care dengan menghiasi diri kan sekarang. Dengan skincare itu akan hancur semuanya. Ketika kita sekolah, dapat lulus, ijazahnya kita berbangga dengan itu. Kenapa? Ada harapan. Tapi setelah beberapa bulan kemudian nganggur. Harapan itu jadi menguning. Itulah kehidupan kita. Ini bocoran saja, insya Allah tema yang Ya. akan kita bahas di awal bulan depan. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kembali mentadaburi, memahami ayat Allah dalam surat Al-Hadid ini. Dan tentu sebagaimana juga tadi dijelaskan oleh Ustaz Khairul Alam, yang pertama kali harus kita tanamkan dalam diri kita dalam beragama ini adalah tauhid, beriman kepada Allah. Kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh kesempurnaan pengetahuan kita zatnya Allah, dan pada akhirnya apa yang Allah sampaikan dalam firman inilah yang kemudian melahirkan cintaan kita kepada Allah, beriman kita kepada Allah dan Rasulnya tentunya. Dan itulah salah satu perintah yang disebutkan dalam surat Al-Hadid di ayat ke-7 tadi ya. Aminu billah wa rasulih, kemudian juga wa anfiqu mimma ja'alakum mustalafina fi, dan berinfaklah dengan di jalan Allah karena Allah telah memberikan kita penguasaan terhadap harta kita, kemudian berbagai macam fasilitas hidup yang telah Allah berikan, maka manfaatkanlah untuk kebaikan, begitu saja sebagai sebuah penekanan kembali. Dan tadi ada beberapa penjelasan tentang betapa ketika Allah sudah memberikan harta, walaupun itu adalah milik Allah, Allah mengistilahkan dengan sebuah pinjaman saja, sebuah pinjaman yang diberikan kepada Allah, dan itu begitu sangat istilahnya apa ya, bahkan walaupun itu milik Allah, Allah menjadikan itu sebagai sebuah pinjaman. Dan kita sudah diberikan bocoran oleh Allah tentang cahaya tadi yang kita akan dapatkan, yang akan Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang tadi beriman kepada Allah, dan bahkan orang yang sedang berbagi dengan orang lain disebutkan ada cahaya di sebelah kanannya sebagai sebuah simbol orang-orang yang selalu berbuat baik dengan orang lain. Itu maka Allah akan tambahkan cahayanya terus, dan nanti insya Allah akan ada penjelasan tentang cahaya itu di pekan depan ya saya. Mudah-mudahan sehingga kita usia kesempatan untuk terus mengaji, mentadaburi ayat-ayat Allah ini. Dan tentu ini menjadi sebuah penekanan untuk kita, sebuah ajakan, sebuah nasihat untuk diri saya sendiri dan juga untuk semuanya. Mari kita perbanyak cahaya kita di akhirat kelak, dengan salah satunya dengan bersedekah. Karena sedekah yang kecil ini walaupun kecil dan tapi rutin, jangan-jangan inilah amal yang justru akan diterima oleh Allah, dan amal yang kemudian akan mendatangkan cahaya di akhir kelak saat orang-orang pada kelimpungan ya, pada saat orang-orang pada kebingungan karena tidak ada cahaya, hanya orang yang beriman dan beramal soleh yang memiliki cahaya. Baik, jazakallah Ustaz atas semua nasihat dan juga penjelasan tentang ayat Allah. Mudah-mudahan kita makin terus ya, makin bersemangat untuk belajar Al-Quran,
karena kata Ustaz Khairul, jangan hanya membacanya gitu ya. Coba baca terjemahannya, kemudian kita tadaburi, kita pahami. Kalau ya tentu kalau belum paham tentu kita harus ngaji kepada orang-orang yang berilmu ya. Ada banyak buku juga yang bisa kita baca, buku tafsir, tentu itu menjadi sebuah sarana yang para ulama sudah memberikan penjelasan yang banyak tentang ayat Allah ini. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan waktu yang Allah masih berikan kepada kita untuk tidak mempelajari ayat Allah. Baik, kita ini sebuah kenikmatan untuk bisa kembali mentadaburi Allah ya. Dan kami informasikan juga nih hari Ahad, mari kita juga manfaatkan sebagai hari pasar kita, karena ini bagian dari muamalah yang disyariatkan, kita bermuamalah dengan semua jamaah. Ada banyak produk yang sudah disampaikan oleh para jamaah dalam iklan-iklan di MKI ya, ada di grup. Silakan untuk manfaatkannya untuk beli dagangan dari saudara kita, dan jangan-jangan inilah sedekah terbaik juga sebenarnya saja dengan kita membeli barang dagangan saudara kita sehingga menjadi wasilah untuk kesejahteraan atau harta yang akan dimiliki oleh saudara kita, dan itu juga bagian dari sedekah yang kita upayakan menjadi sebuah kebaikan yang tentu akan menjadikan kita sesama kita saling membantu dengan cara kita membeli dagangan saudara kita. Dan mari kita ramaikan pasar ini menjadi pasar umat yang ya setidaknya kita sebagai awal untuk menjadi penopang ekonomi umat ini dengan cara kita membeli dagangan saudara kita. Baik, jazakallah khairan dan jazakumul khairan atas semua juga infak sedekahnya dari jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan semua amal yang diberikan yang diamanahkan kepada kami menjadi amal yang terbaik, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.